Selain melaporkan hasil KLB ke Kemenkumham, tim hukum Partai Demokrat versi KLB juga akan melaporkan Partai Demokrat ke Bareskrim Mabes Polri. SBY nampaknya akan menjadi pesakitan di masa tuanya. Selain gagal mengorbitkan putra mahkota yang bertarung di Pilpres 2024, malah partai yang selama ini menaungi karir politiknya ditikung oleh Muldoko. Jadi kalau semua kekuatan ini disatukan, maka akan menggemparkan Indonesia. Percaya! Bisa jadi AHY menang dengan semua bukti yang bisa mereka sampaikan. Bisa jadi nanti pertarungannya akan sampai ke Mahkamah Agung. Sangat mungkin juga kalau itu bisa jatuh kepada Pak Muldoko karena mereka juga punya bukti-bukti yang kuat dan dukungan-dukungan untuk bisa menyelenggarakan kongres luar biasa. Negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Muldoko untuk memecah belah Partai Demokrat. Tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini. Tunggu saja, kita objektif kok. Kami, beberapa senior Partai Demokrat, melihat terjadinya ada krisis kepemimpinan dan krisis demokrasi di dalam tubuh Partai Demokrat. Kami meminang Bapak Muldoko untuk mau bergabung terhadap Partai Demokrat. Oleh karena itu, kami melakukan KLB secara konstitusional. Dan ternyata memang keinginan daripada orang-orang ini tinggi juga, kader-kader Demokrat ini, dan ingin menjadikan Pak Muldoko sebagai ketua umum Demokrat. Ya, namanya disamperi dan diberikan sesuatu yang lebih besar, Pak Muldoko pasti akan mengambil kesempatan itu. Dan terjadi sekarang Pak Muldoko menjadi ketua umum Demokrat. SBY nampaknya akan menjadi pesakitan di masa tuanya. Selain gagal mengorbitkan putra mahkota yang bertarung di Pilpres 2024, malah partai yang selama ini menaungi karir politiknya ditikung oleh Muldoko. Sungguh apes memang SBY kali ini, padahal segala upaya membangun citra sebaik mungkin tak juga menarik simpati masyarakat. Sebelumnya SBY adalah politikus juga sebagai mantan presiden yang keahliannya memainkan perang orang yang terzolimi. Terlepas dari politik pencitraan SBY, Kepala Badan Komunikasi Publik Partai Demokrat versi KLB Sumut yaitu Rasman Nasution mengungkapkan alasan KLB sah dan konstitusional. Menurutnya, karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART tahun 2020 tidak sah sebab tak menggunakan ADART Partai Demokrat hasil Kongres 2005. Karena alasan itulah menurut Rasman, KLB Sumut sah dan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono dinilai melanggar undang-undang tentang partai politik. Rasman menjelaskan pada pasal 5 Undang-Undang Parpol dijelaskan bahwa perubahan ADART dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan di Parpol. Dalam aturan Partai Demokrat, forum tertinggi ada pada KLB maupun muktamar luar biasa. Kemudian di pasal 32 putusan Mahkamah Parpol atau sebutan lainnya bersifat final dan mengikat secara internal. Dalam hal ini, perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Selanjutnya kata Rasman di pasal 20 disebutkan bahwa Mahkamah Parpol berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan. Sehingga apabila terjadi perselisihan maka harus diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Parpol. Rasman lantas menegaskan bahwa di dalam ADART 2020 mencantumkan pada pasal 17 Majelis Tinggi Partai. Padahal forum tertinggi dalam Undang-Undang Parpol pengambilan keputusan adalah muktamar, munas ataupun kongres. Artinya kata Rasman, putusan oleh Mahkamah Parpol bersifat final dan juga mengikat. Dia pun mempertanyakan pasal 23 yang membahas ketua umum yang melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian baik ke dalam maupun keluar. Tapi di dalam ADART mereka, dalam hal menjalankan roda organisasi keputusan strategis ada di majelis tinggi, maka lengkaplah pelanggaran-pelanggaran apa yang mereka produk pada Munas 2020 dan ini jelas legal formalnya dari Undang-Undang Parpol. Pungkas Rasman. Seolah tidak terima dengan klaim pihak Muldoko, Demokrat kubu AHY melancarkan perang terhadap hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara yang mendudukan Muldoko sebagai ketua umum.
siapa yang akan mendapat legalitas? Pakar hukum tata negara Refli Harun punya penilaiannya. Menurutnya, kubu Muldoko punya peluang memenangkan perebutan legalitas ini. Menurutnya bukan tidak mungkin Muldoko sukses melengsarkan dinasti Cikeas dari Demokrat. Refli menilai Muldoko diuntungkan karena punya jabatan strategis di pundaknya untuk melawan kubu Cikeas. Oleh karena itu, Refli mengusulkan supaya pihak istana membiarkan kisru Demokrat ditangani internal partai saja. Ia juga meminta jabatan Muldoko dicabut jika ingin fokus dalam kepengurusan Demokrat. Tanpa jabatan apapun, pengaruh Muldoko dianggap tak akan sekuat sekarang bagi Demokrat. Meski demikian, Refli menekankan secara aturan hukum tata negara, tindakan Muldoko sebagai KSB yang coba rebut kepengurusan partai sebenarnya tak melanggar hukum. Menurutnya, jika nantinya Muldoko resmi sebagai Ketua Umum Demokrat sekaligus Kepala KSB pun itu sah-sah saja, namun ada etika yang terusik atas tindakan Muldoko. Sementara itu, cikal bakal salah satu masalah yang membuat meledaknya kisru tersebut adalah persoalan Partai Demokrat yang dituding menjadi partai keluarga atau partai dinasti. Apalagi setelah pada Kongres 2020 secara aklamasi mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono, yaitu putra Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum untuk 5 tahun ke depan. AHY diketahui baru bergabung dengan Partai Demokrat sekitar tahun 2016 setelah memutuskan pensiun dini dari TNI Angkatan Darat. Ia lalu ditunjuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Selviana Murni yang menjadi calon wakilnya. Saat itu, SBY adalah Ketua Umum DPP Demokrat. Di partai, AHY diberi jabatan pada tahun 2018 sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Bukan hanya masalah itu saja. Saat ini berkeliaran isu yang dihembuskan oleh loyalis AHY bahwa ada intel yang coba mengintimidasi setiap DPC Demokrat di bawah AHY. Terkait itu, P3 meminta Waketum Partai Demokrat Benny Kaharman tidak hanya menyampaikan informasi di media sosial soal adanya ancaman intel Polres terhadap kader partainya di daerah terkait acara diklaim Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang. Saya kira jika memang benar ada pengancaman oleh intel Polres, maka jangan hanya disampaikan di medsos, kata Waketum P3 Asrul Sani kepada wartawan pada Selasa. Anggota Komisi 3 DPR RI itu juga menyarankan Benny melakukan pendataan terhadap laporan kader yang diterimanya. Kemudian Asrul juga menyarankan Benny untuk membawa data tersebut ke Divisi Propam dan Irwasum Polri. Menurut Asrul, dugaan pelanggaran tersebut perlu diiringi dengan penyelidikan yang mendalam. Dia pun meminta Benny tidak hanya menyampaikan informasi itu dalam sebuah cuitan di medsos. Sebelumnya, Benny Kaharman mengatakan ada laporan dari pengurus Demokrat di daerah soal dugaan diancam polisi intel untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai dan mendukung acara yang diklaim KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Benny menyebut para intel kepolisian tersebut diberikan perintah oleh Kapolres di daerah. Lebih jauh, Benny menyampaikan Partai Demokrat kini tengah menyelidiki kebenaran informasi tersebut, namun dia memastikan laporan itu didapatkan langsung dari para pengurus di daerah. Sebelum ini, AHY dan SBY mengeluarkan statement yang agak-agak mengintimidasi. Ya, statement yang dikeluarkan langsung tertuju pada pihak istana, bahkan ke Kepala Pemerintahan RI Presiden Joko Widodo. Kata AHY, saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi, kata AHY saat konferensi pers di DPP Partai Demokrat. Yang kedua adalah SBY sendiri. Ini juga wajar karena ini terkait dengan masa depan politik anaknya. Selanjutnya, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng yang mengaku yakin Muldoko mendapatkan izin kepada Presiden Jokowi untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat lewat KLB. Selanjutnya adalah istri AHY sendiri. Dia pun juga menuangkan kekesalannya di media sosial. Memang tidak menyebut langsung, tapi kata yang kuasa mungkin merujuk pada Presiden. Masa merujuk pada Rizik Syihab? Ya tidak mungkin. Satu lagi, Rocky Gerung yang ikut-ikutan komentar. Apakah dia sudah jadi jubir Demokrat? Dia juga meminta Jokowi untuk merespon terkait peristiwa tersebut.